Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam belajar. Kali ini kita belajar tentang akidah akhlak, yaitu pelajaran ketiga, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu malaikat? Ya, kita jelaskan tentang malaikat. Selain menciptakan makhluk yang terlihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk yang tak terlihat. Salah satunya yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba dan didengar maupun didengar. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak pernah ingkar. Malaikat sangat patuh terhadap perintah Allah. Walaupun gaib, kita sebagai hamba Allah wajib beriman kepada malaikat. Beriman artinya percaya, ya, percaya bahwa malaikat Allah itu ada. Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati akan adanya malaikat. Iman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman yang kedua. Selanjutnya, jumlah malaikat yang wajib diketahui. Jumlah malaikat banyak sekali, ya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Hal itu dijelaskan pada surat Al-Muddatsir, yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, yaitu malaikat, kecuali Dia sendiri. Jadi jumlah malaikat itu banyak sekali, tetapi manusia itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu jumlah malaikat Allah. Dan dari sekian banyak malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. Ke-10 malaikat tersebut yaitu, yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Jadi yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat, dan selainnya hanya Allah yang tahu. Jadi kita mengetahuinya hanya 10 malaikat. Selanjutnya, tugas para malaikat. Semua tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikerjakan malaikat dengan baik. Malaikat tidak pernah lalai dari tugas tersebut. Tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yaitu tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga yaitu Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat dan pada saat bangkitnya manusia dari alam kubur. Yang keempat yaitu Izrail. Apa itu tugasnya? Yaitu mencabut nyawa semua makhluk hidup jika sudah menemui ajalnya. Yang kelima yaitu malaikat Raqib. Tugasnya yaitu mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keenam Atid, ya, ibu salah nulis ini. Atid tugasnya yaitu mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang ketujuh yaitu Munkar. Tugasnya yaitu menanyai manusia saat di dalam kubur. Yang kedelapan Nakir. Tugasnya yaitu menyiksa manusia saat di dalam kubur, di alam kubur. Yang kesembilan yaitu Malik. Tugasnya menjaga atau mengawal pintu neraka. Dan yang ke-10 yaitu Ridwan. Tugasnya yaitu menjaga atau mengawal pintu surga. Selanjutnya sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, ya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah.
Malaikat tidak dapat dilihat dengan mata, sedangkan manusia dapat dilihat dengan mata. Namun, khusus kepada Nabi dan Rasul, dengan Nabi dan Rasul Allah di antara malaikat itu ada yang menampakkan dirinya bahkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terkadang datang kepada Nabi dan Rasul dengan menjelma sebagai manusia. Malaikat juga terkadang menjelma dalam bentuk aslinya. Misalnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril terkadang datang dengan menjelma sebagai manusia atau bentuk aslinya. Sifat-sifat malaikat sebagai berikut. Yang pertama, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua, malaikat tidak makan dan juga tidak minum dan juga tidak tidur. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak pula berjenis kelamin perempuan. Malaikat selalu tunduk dan patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah menentang perintah Allah. Malaikat mampu berubah wujud seperti manusia atas izin Allah. Itu adalah sifat-sifat malaikat yang kita ketahui. Selanjutnya yaitu hikmah iman kepada malaikat. Anak muslim harus selalu meningkatkan keimanan kepada malaikat dengan beriman kepada malaikat. Banyak hikmah yang kita dapat. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, menambah keyakinan dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, selalu terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Yang kelima, merasa takut ketika akan melakukan perbuatan maksiat, karena semua perbuatan kita, walaupun itu baik, walaupun itu buruk, itu sudah diawasi oleh para malaikat. Ada yang mencatat amal buruk kita dan ada yang mencatat amal baik kita. Jadi semua pekerjaan kita, semua perbuatan kita itu diawasi atau dilihat oleh para malaikat. Makanya kita hidup sebagai manusia harus melakukan perbuatan yang baik, tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk. Kamus istilah, yaitu goib adalah tidak kelihatan, tersembunyi, tidak nyata. Yang kedua yaitu iman. Iman itu apa sih? Iman artinya keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, selalu zikir kepadanya, dan ciptaannya dari cahaya dan diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahyu apa sih? Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul melalui mimpi dan sebagainya. Ya, cukup sekian dengan pembelajaran kita kali ini, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.